Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat An-Nawawi rahimahumullah, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh anugerah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita buka kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam hari ini kita akan mengkaji surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini masuk kategori surah Madaniyah. Di dalam tartib Mushafi, surat ini masuk dalam urutan yang ke-110. Sedangkan dalam tartib Nuzuli ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut pendapat Jabir bin Abdullah, surah An-Nasr ini tartib nuzulinya masuk urutan ke-103. Jika kita berpegang pada pendapat ini, maka surah An-Nasr ini turun setelah surah Al-Hasyr dan sebelum surah An-Nur. Yang kedua adalah pendapat Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, surat ini adalah surat yang paling akhir turun, sehingga tertib nuzulinya surat ini adalah urutan yang ke-114, turun sesudah surah At-Taubah. Dan oleh karena surat ini adalah surat yang paling akhir menurut pendapat Ibnu Abbas, maka tidak ada lagi surat lain yang turun sesudah surat ini. Yang turun hanyalah beberapa ayat saja dari surat-surat yang telah turun sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, dan surah At-Taubah. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, tentang waktu turunnya surat ini ada dua pendapat besar ya. Yang pertama berpendapat bahwa surat ini turun sebelum peristiwa Fathu Mekah, sehingga surat ini dipahami sebagai janji Allah kepada Kanjeng Nabi bahwa Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada Kanjeng Nabi untuk menguasai kota Mekah. Jadi yang pertama pendapat mengatakan surah An-Nasr ini turun sebelum peristiwa Fathu Mekah. Dari sini kemudian ada yang mengatakan bahwa surat ini turun setelah atau selepas daripada perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ada juga yang berpendapat turun setelah perang Hunain yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ini adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa surat ini turun sebelum peristiwa Fathu Mekah. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa surat ini turun sesudah Fathu Mekah. Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah itu sendiri terjadinya pada tahun 8 Hijriah ya. Dan surat ini turun tahun 10 Hijriah. Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Umar. Di riwayat itu dikatakan qala Ibnu Umar
nazalat hadhihi suratu bi Mina fi hijjatil wada. Surat ini turun di Mina pada saat pelaksanaan haji wada. Tsumma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Surat Al-Maidah ayat 3. Fa'asya ba'dahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam samanina yauman. Jadi menurut Ibnu Umar, surah An-Nasr ini turunnya di Mina pada saat Kanjeng Nabi bersama para sahabat ketika itu melaksanakan haji wada. Dan pada saat haji wada itu pula turun surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan seterusnya. Setelah turunnya dua ayat ini, ketika itu di riwayat dikatakan bahwa Kanjeng Nabi masih hidup selama sekitar 80 hari. Tsumma nazalat ayatul kalalah. Setelah dua ayat tadi itu turun ayat al-kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah fa'asya ba'daha khamsina yawman. Sesudah turunnya ayat kalalah tadi itu, Kanjeng Nabi masih sugeng sekitar 50 hari. Tsumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiriha, surat At-Taubah ayat 128. Fa'asya ba'daha khamsatan wa salasina yawman. Kemudian turun lagi surat At-Taubah ayat 128. Setelah turunnya surat At-Taubah tadi itu, Kanjeng Nabi masih hidup, masih sugeng sekitar 35 hari. Summa nazala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, surat Al-Baqarah ayat 281. Fa'asya ba'daha ahadan wa ishrina yawman. Kemudian turun ayat yang terakhir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Setelah turunnya ayat tersebut, Kanjeng Nabi masih sugeng, masih hidup di tengah-tengah keluarga dan para sahabatnya sekitar 21 hari. Wa qala Muqatil sab'ata ayyamin. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Muqatil, Kanjeng Nabi masih sugeng, masih hidup selama masih hidup 7 hari setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 281 tadi itu. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan waktu turunnya surat yang sedang kita kaji ini. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, surat ini terdiri dari 3 ayat, tersusun dari 20 kalimat, 79 huruf. Ada beberapa nama lain dari surat ini, antara lain adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi namanya adalah ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang menyebut surat ini dengan ayat pertama tadi, surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada juga ulama yang menyebut bahwa surat ini adalah surat At-Tawdi'. At-Tawdi' itu maknanya pamitan, karena turunnya surat ini menjadi indikasi, menjadi tanda dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, isi pokok surat ini berbicara tentang pertolongan Allah atas penaklukan kota Mekah dan berbondong-bondongnya masyarakat Jazirah Arab memeluk agama Islam, yang sekaligus juga mengisyaratkan dekatnya ajalnya Kanjeng Nabi. Lalu hubungan munasabah antara surah An-Nasr ini dengan surah yang sebelumnya, yakni surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang perbedaan tegas antara agama dan keyakinan yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah dengan keyakinannya orang-orang musyrik. Sedangkan surah An-Nasr ini menegaskan unggulnya agama dan keyakinannya Kanjeng Nabi. Mari kita
awali kajian surah An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasri madaniyatun wa hiya salasu ayatin. Suratun Nasr utawi surah An-Nasr madaniyatun ialah surah madaniyah. Artinya turunnya di Madinah, turun sesudah hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Wahia salasu ayatin, jumlah ayatnya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nalikane teko. Idza jaa nalikane teko nasrullahi apa pitulungane Allah Ta'ala wal fathu lan keberkahe negara Mekah. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Ayat yang pertama ini mengidhofahkan atau menyandarkan nasr atau pertolongan kepada Allah, nasrullah. Padahal kita tahu bahwa seluruh pertolongan itu hakikatnya datang dan bersumber dari Allah. Maka penegasan nasrullah dan pertolongan Allah di sini menegaskan bahwa penegasan di sini ini berarti bahwa pertolongan yang dimaksud di dalam ayat pertama ini adalah pertolongan yang luar biasa, pertolongan yang sangat besar, pertolongan yang hanya patut, pertolongan yang hanya layak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak oleh yang lain. Itu makna An-Nasr atau Nasrullah di sini. Sedangkan Al-Fatah di sini artinya kemenangan. Bisa juga dimaknai penaklukan, bisa juga dimaknai tercapainya maksud dan cita-cita. Dari sini maka bisa dikatakan bahwa Al-Fatah atau kemenangan, penaklukan, atau secara lebih sore bahwa penaklukan kota Mekah di sini ini adalah disebabkan karena pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi An-Nasr ya, ini menjadi sebab diperolehnya Al-Fatah, kemenangan atau ditaklukkannya kota Mekah. Para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini adalah Fathu Mekah. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, penting di sini kami bukakan, kami ceritakan apa sih Fathu Mekah itu ya. Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Penyebabnya antara lain adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian antara orang-orang kafir Quraisy dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Di antara isi daripada perjanjian Hudaybiyah ini antara lain adalah perjanjian tidak ada permusuhan, tidak ada gencatan senjata di antara mereka selama 10 tahun. Kemudian di antara isinya yang lain adalah memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk bersekutu atau bergabung, baik dengan kelompoknya Kanjeng Nabi maupun dengan kelompoknya orang-orang kafir Quraisy. Jadi suku-suku Bani-Bani yang ada di Arab ketika itu boleh, apakah mereka bersekutu atau bergabung dengan pihaknya Kanjeng Nabi, atau justru mereka bersekutu bergabung dengan kelompoknya orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Bani Bakar ya, mereka memilih bersekutu dengan kelompok kafir Quraisy. Sedangkan musuhnya ya, yakni Bani Khuza'ah memilih bersekutu dengan kanjeng Nabi. Jadi
di antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ini terjadi permusuhan sudah sangat lama sekali di antara kedua suku ini. Nah, setelah Bani Bakar ini memilih bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy, Bani Bakar ini kemudian menyerang Bani Khuza'ah, musuh lamanya, musuh bebuyutannya. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah di bawah pimpinan Naufal bin Muawiyah secara mendadak. Mereka menyerang Bani Khuza'ah sehingga gugur dari kalangan Bani Khuza'ah sebanyak 20 orang. Nah, atas penyerangan ini kelompok kafir Quraisy membantu Bani Bakar sekutunya, dibantu dengan tentara, dibantu dengan senjata, dibantu dengan harta dan lain sebagainya, yang ini menjadi indikator yang sangat jelas bahwa kafir Quraisy melanggar isi daripada perjanjian Hudaybiyah yang sudah mereka sepakati dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, ketika diserang secara mendadak otomatis kelabakan di Bani Khuza'ah. Akhirnya kemudian Amr bin Salim, ya, perwakilan dari mereka, datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan hal tersebut. Ya Allah, Kanjeng Nabi, Bani Bakar ini menyerang Bani Kuno, datang diewangi, didukung, dibantu kali wong-wong kafir Quraisy. Ini laporan, ya, dari Amr bin Salim kepada Kanjeng Nabi. Setelah Amr bin Salim tidak lama kemudian datang juga Hudail bin Warqah bersama beberapa orang dari suku Khuza'ah melaporkan hal yang sama kepada Kanjeng Nabi. Ya, setelah Kanjeng Nabi meyakini bahwa memang betul apa yang dilaporkan itu, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 alternatif tawaran kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah tadi itu. Apa saja? Yang pertama, mereka membayar tebusan atas kurban yang diderita oleh Bani Khuza'ah. Lalu yang kedua, pihak kafir Quraisy membatalkan persekutuan mereka dengan Bani Bakar. Atau yang ketiga, kalau tidak mau, mereka harus siap menerima resiko pertempuran. Ini 3 opsi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka. Tetapi orang-orang kafir Quraisy waktu itu keras kepala. Mereka tidak mau menerima usulan tawaran dari Kanjeng Nabi, satupun mereka tidak mau. Sekarang belas pokoknya. Tetapi lama-kelamaan kemudian mereka menyesal. Mereka menyadari kesalahannya. Akhirnya kemudian mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk menemui Kanjeng Nabi dalam rangka memperbarui akad perjanjian baru. Tetapi Kanjeng Nabi wis kadung kecewa, Kanjeng Nabi sudah kadung marah. Kanjeng Nabi tidak menggubris, Kanjeng Nabi menolak apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan tadi itu sebagai perwakilan daripada orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi kecewa betul, sudah dikasih tawaran, sudah dikasihkan opsi alternatif, sehingga kemudian bisa diminimalisir, bisa diantisipasi, tidak sampai terjadi sesuatu yang lebih parah, sesuatu yang lebih mudarat, ya. Tetapi karena mereka tidak mau, akhirnya Kanjeng Nabi kemudian mengumpulkan tentara, ya. Kanjeng Nabi mengumpulkan para sahabat ketika itu. Maka pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Kanjeng Nabi berangkat bersama 10.000 tentara dari Madinah menuju ke Mekah. Ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan, ya, pada tanggal 10 Ramadan. Kemudian Kanjeng Nabi memasuki kota Mekah ini pada tanggal 20 Ramadan. Jadi berangkatnya dari Madinah tanggal 10 Ramadan, Kanjeng Nabi bersama para sahabat memasuki kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan pada tahun yang sama. Sahabat An-Nawawi, mari kita cermati Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, ya. Masuk kota Mekah dengan penuh tawadhu.
Kanjeng Nabi menundukkan kepalanya, bahkan sampai jenggotnya Kanjeng Nabi ini menyentuh pelana untanya. Kanjeng Nabi masuk dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian, ya. Sekaligus ketika itu dengan penuh kesyukuran Kanjeng Nabi bisa memasuki kota Mekah. Ketika itu Kanjeng Nabi banyak atau berulang-ulang mengucapkan inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah disebut dengan peristiwa Fathu Mekah. Itu peristiwa di mana Kanjeng Nabi mampu menguasai kota Mekah, mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Pada saat memasuki Masjidil Haram, Kanjeng Nabi tawaf, ya, dengan mengendarai onta beliau. Ketika tawaf ini Kanjeng Nabi sambil merobohkan 360 patung berhala yang ada di sekelilingnya Ka'bah. Jadi disodoki ya Kanjeng Nabi, sehingga patung-patung berhala yang awalnya disembah oleh orang-orang musyrik itu kemudian berjatuhan. Ini yang kemudian disebut dengan peristiwa Fathu Mekah. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, warai talan beruh siro an-nasa ing menungso yadkhuluna ika melbu iyo an-nas melbu fi dinillahi ing dalem agamane Allah Ta'ala oleh melbu afwajan khalih berbondong-bondong. Afwajan itu jamak daripada faujud jamai afwajan, artinya al-jama'ah al-kasirah, ya. Jamaah yang banyak, kelompok yang banyak, berduyun-duyun bersama-sama. Jadi peristiwa Fathu Mekah ini memberikan dampak pengaruh yang sangat luar biasa, baik secara dakwah agama maupun juga secara politis. Dakwah Islam semakin mantap, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat wahai Muhammad, orang-orang masuk ke dalam agamanya Allah, masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Kalau awalnya orang masuk Islam hanya 1 orang, 2 orang, ini tidak berkelompok-kelompok, sak kampung, sak suku. Nah, tidak hanya 1, 2, tetapi berkelompok-kelompok, dan itu terjadi dilakukan secara berbondong-bondong. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Fathu Mekah ini menjadikan masyarakat atau penduduk Mekah, suku-sukunya, bahkan masyarakat di Jazirah Arab, mereka meyakini kebenaran risalahnya Kanjeng Nabi. Mereka semakin meyakini bahwa Muhammad betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika itu mereka itu punya 2 pendirian. Yang pertama, mereka itu punya pendirian, punya keyakinan bahwa Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Ka'bah itu dijaga oleh Allah. Makanya ketika Abraha dengan pasukan bergajahnya datang untuk menghancurkan Ka'bah, ya, Allah menggagalkan rencana ini. Allah menggagalkan rencana Abraha untuk merusak Ka'bah. Nah, ini mereka meyakini bahwa Ka'bah itu ada yang menjaga, yaitu pemilik Ka'bah itu sendiri. Oleh karena itu, maka ketika Muhammad atau Kanjeng Nabi mampu menguasai Ka'bah, menguasai kota Mekah, ya, maka mereka yakin bahwa Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka percaya bahwa jika Muhammad itu mampu mengalahkan kaumnya, menundukkan orang-orang Mekah ketika itu, yakni orang-orang kafir Quraisy, maka ini berarti Muhammad itu adalah betul-betul utusannya Allah. Nah, dari sinilah kemudian maka Fathu Mekah
yang atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa dengan berduyun-duyunnya manusia ketika itu untuk masuk agama Islam, masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Bukhari ya, ada satu riwayat ya, waqad rawal Bukhari fi sahihihi an Amr bin Salamah. Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya yang bersumber dari Amr bin Salamah qol lamma kana al-fathu badara kullu qaumin bi islamihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Fathu Mekah terjadi, maka setiap kaum bersegera mereka untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil ahya tatalawwa bi islamiha fatha Makkah. Jadi memang penduduk-penduduk kampung suku-suku ketika itu mereka menunggu keislamannya, menggantungkan keislaman mereka itu dengan peristiwa Fathu Mekah. Jadi ketika Kanjeng Nabi mampu ya, menundukkan kota Mekah, mampu menguasai Ka'bah, maka kemudian mereka baru berbondong-bondong masuk Islam. Yaquluna da'uhu wa qauman fa idharu alaihi fa huwa nabiyyun. Mereka mengatakan biarkan saja Muhammad, lihat saja. Kalau memang dia mampu mengalahkan kaumnya, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, fa huwa nabiyyun. Maka memang kalau memang Muhammad mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, mengalahkan kaumnya, maka berarti memang dia itu nabi, dia itu utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, kalimat wara'aita dan beruh sirah Muhammad, kau melihat. Di dalam tafsir At-Tahrir dan Tanwir, Imam Ibnu Asyur ya, mengatakan bahwa waru yang fi qawlihi wara'aitan nas ya juzu antakuna ilmiyatan ay wa alimta ilmal yakin anna nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa dzalika fil akhbaril waridati min afaqi biladil arab wa mawaqini qabailihim wa biman yahduru min mufudihim. Jadi bisa jadi maknanya kau melihat ya. Maksud daripada kau melihat ini artinya adalah tidak kemudian melihat dengan mata kepala tidak, tetapi melalui informasi ya, melalui berita-berita ya, yang datang dari berbagai penjuru jazirah Arab ya, melalui apa? Melalui delegasi atau perwakilan-perwakilan mereka. Suku sana ya sudah masuk Islam, suku sana sudah masuk Islam, suku sana sudah masuk Islam. Jadi melalui pengetahuan yang meyakinkan, informasi yang valid bahwa suku sana, daerah sana, kawasan sana sudah masuk Islam. Ini maknanya wara'aitan nasa. Ini yang pertama. Kemudian menurut Ibnu Asyur bisa juga wa yajuzu antakuna ru'yatan basoriyatan. Maksud wara'ait ini bisa jadi maknanya memang Kanjeng Nabi melihat dengan mata kepala beliau sendiri, dengan peninggal Kanjeng Nabi biasa ya. Jadi tidak hanya melalui informasi, melalui berita, tetapi juga Kanjeng Nabi melihat sendiri dengan mata kepala beliau bahwa orang-orang memang berduyun-duyun untuk masuk Islam. Bi'an ro'a afwaja mufudil Arab yariduna ilal Madinah yadkhuluna fil Islam wa dzalika sanatan tis'in. Itu Kanjeng Nabi menyaksikan sendiri ya. Perwakilan-perwakilan dari orang-orang suku-suku Arab semuanya itu datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Waqad wa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ma'alima minhu dukhulahu kullahu fil Islam biman hadara ma'ahu mawqif fi hijjatil wada. Faqad kan mi'ata alfin min mukhtalifi qabailil Arab.
Bahkan pada saat Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada, Kanjeng Nabi menyaksikan sendiri ya, bahwa ketika itu haji wada diikuti oleh 100.000 umat Islam, 100.000 umat Islam yang datang dari berbagai penjuru Arab. Kanjeng Nabi melihat sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa waru'aitan nasa, Kanjeng Nabi tidak hanya melalui informasi, tetapi melihat sendiri dengan pandangan mata fisik beliau betapa berduyun-duyunnya orang untuk memasuki agama Islam. Terbukti dengan ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada. Ketika itu Kanjeng Nabi melaksanakannya diikuti oleh 100.000 umat Islam yang berasal dari berbagai kabilah Arab dari segala macam penjuru. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya fasabbih moko nyucek sira bihamdi rabbika kelawan puji pangeran ira wastaghfirhu lan nyuwun ngapura sira ing Allah Ta'ala. Innahu setuhune Allah Ta'ala kana iku ana ya Allah Ta'ala tawaban iku akeh ngapurane. Perintah untuk bertasbih, perintah untuk tahmid, perintah untuk istighfar. Ini adalah perintah yang sudah biasa. Artinya Kanjeng Nabi sudah melakukan itu. Kanjeng Nabi bertasbih, Kanjeng Nabi membaca tahmid, beristighfar, itu sudah selalu sering kali dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi mengapa kemudian di dalam ayat ini ada perintah khusus bagi Kanjeng Nabi untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk memohon ampunan, beristighfar kepada Allah? Menurut Profesor Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah bahwa perintah bertasbih sambil memuji Allah dan beristighfar, perintah kepada Nabi di sini ini ketika dikaitkan dengan peristiwa yang belum pernah dialami oleh Kanjeng Nabi, yakni peristiwa Fathu Mekah ya. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini ketika dikaitkan dengan peristiwa yang belum pernah dialami oleh Kanjeng Nabi, yakni Fathu Mekah di sini, ini menurut beliau menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah sesuatu yang khusus, yang berbeda dari tasbih, dari tahmid, istighfar yang biasa beliau lakukan sebelumnya. Artinya apa? Artinya bahwa perintah tersebut ya, menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi sesuatu yang juga belum pernah beliau alami. Dalam hal ini adalah kematian. Sehingga sangat masyhur sekali bahwa turunnya surah An-Nasr ini adalah sekaligus menandai dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, di dalam banyak riwayat ya, terutama yang bersumber dari Aisyah misalnya memang, atau dari istri-istrinya yang lain, memang sejak turunnya surah An-Nasr ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering sekali memperbanyak beliau itu mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kanjeng Nabi sering sekali mengucapkan itu sesuai dengan perintah Allah dalam akhir surah An-Nasr ini. Baik ketika Kanjeng Nabi di luar rumah, Kanjeng Nabi di dalam rumah, baik dalam posisi berdiri, posisi berbaring, posisi duduk, Kanjeng Nabi memperbanyak mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian surah An-Nasr ya, yang intinya adalah menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi bisa meraih yang namanya Fathu Mekah, yang kemudian umat manusia berdoyon-doyon, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang ini kemudian menandakan bahwa Kanjeng Nabi sudah hampir selesai menjalankan perannya
sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menandai akan dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua betul-betul digolongkan jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya beliau. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.